Ta'ala. Dan setiap doa apapun, mau itu bahasa Arab atau bahasa apalagi bahasa kita, paham kita apa yang dibaca. Nah, kami berulang-ulang menyampaikan yang maksud dari paham dibaca itu bukan kita tahu terjemahnya ada, tapi kita tahu yang dibaca itu isinya tentang apa. Yang kayak itu aja. Jadi kalau paham doanya lengkap bagus, tapi sekadarnya kita paham isinya itu apa. Nah, makanya karena isu pembacaan apa namanya doa awal tahun, maka ada baiknya kita bahas juga isi daripada doanya itu tadi. Isokolah baik hari ini lah. Kalau tanggalan hari ini mah cuma kedada selembarannya. Biasanya lo ikut namanya itu lo yang untuk yatul hilalnya. Cuma untuk samping lain yang dia terus. Intinya isok dibaca. Bacanya kapan? Ada dua di Risalah Amaliyah itu ada di Instagram, di banyak aja orang mengolahkan namanya gambar-gambarnya. Nah, baca yang dari Risalah Amaliyah aja. Karena ini yang kita dapat dari perguruan kita. Karena kadang-kadang kalau dari perguruan lain ini bisa berubah beda-beda sedikit kalimatnya. Ya kalau baik semua baik. Tapi kalau kita tuh belum jadi akhlak kita, belum sempurna masuk di kita yang namanya ilmu-ilmu itu, maka baiknya konsisten dengan satu cara, konsisten dengan satu jalur. Nah, apa yang dihimpun di kitab Imdad, yang dihimpun di kitab Risalah Amaliyah itu sudah yang kita dapatkan dari perguruan kita. Nah, kalau yang di sini akhir tahun, awal tahun. Akhir tahun dibaca sedekat mungkin dengan maghrib, tapi sempat belum sampai ke maghrib. Jadi kalau sekarang kan rata-rata maghrib 6:04, kalau ya kira-kira jam 6 lah dibaca. Nah, jangan pas-pas habis asar ya pada juga nih. Baca di ujung lah, di ujung waktu sambil menunggu maghrib. Sambil beriktikaf bagus lagi. Nah, jika kira-kira jam 6 lah, kurang lebih sedikit jangan apa-apa. Habis asar pun bisa sebenarnya. Nah, kemudian habis maghrib hendak bersembahyang dulu, bagus sembahyang dulu. Atau sebelum sembahyang bisa juga. Nah, kalau yang kada sembahyang misalnya, atau ada kegiatan apa, nah baca yang doa awal tahun. Jadinya dua sesi berdekatan memang sesinya. Yang doa akhir tahun itu maknanya kayak gini. Allahumma ma'amiltu bihadisana mimman ahidanahu walam tardahu wa nasitahu walam tansahu. Wahai Allah Ta'ala, apa yang pernah aku kerjakan di tahun ini yang engkau larang dan engkau kadar ridho, kemudian aku lupa sudah, sementara engkau adalah zat yang maha suci dari sifat lupa, maka dan aku belum bertaubat kepadamu. Wa halumta alayya bihi bifadlika ba'daku dari kamu kebanding, dan engkau dengan kelembutanmu dan keutamaanmu memberimu kepadaku, sekalipun engkau sanggup menghukumku dan engkau sudah perintahkan aku untuk taubat setelah aku lancang bermaksiat. Nah, fa inni astaghfiruka waghfirli, maka aku mohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Lama anu lebiha, dan apapun yang aku kerjakan daripada amal yang engkau ridhoi dan engkau janjikan atas amal itu balasan, maka aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu untuk engkau terima daripadaku, dan jangan engkau putuskan harapanku kepadamu, Maha Hidayat yang Maha Mulia. Intinya kayak ini. Isi dari doa akhir tahun adalah, wahai Allah Ta'ala, aku banyak berbuat salah tahun ini dan lupa sudah apakah kesalahannya. Engkau kadang menghukumku sekalipun engkau sanggup dan berhak. Nah, dan engkau sanggup dan berhak, dan aku juga belum bertaubat, padahal engkau sudah perintahkan aku untuk bertaubat. Maka aku mohon ampun kepadamu daripada segala dosa itu di tahun ini. Nah, kemudian apapun amal yang engkau ridhoi, wahai Allah Ta'ala, maka terimalah dariku, dan jangan engkau jadikan aku ini putus harapan kepadamu. Itu isi dari doa akhir tahun. Itu aja yang dihayati. Sisanya itu bacanya bahasa Arabnya. Nah, kemudian doa awal tahun, Allahumma na'abtal abadiyun dan seterusnya. Wahai Allah Ta'ala, engkau zat yang maha yang maha kekal, lagi qadim, lagi zat yang al-awwal, kada berpermulaan. Nah, ini yang terpanjang sedikit. Maksudnya tuh kayak ini. Al-qadim itu artinya zat yang qadim. Qadim itu artinya kada berpermulaan. Al-awwal, al-qadim itu sama. Jadi kada sekedar yang pertama kada, tapi memang kada berpermulaan.
Nah itu bedanya orang yang ngaji tauhid sifat 20 sama yang kadang saya ngaji serius sifat 20 sama yang kadang yang ngajinya apa namanya kada terlalu mendalam, ini pahamnya Allah Ta'ala itu qadim. Dan yang pertama ada, kalau orang yang paham dengan sifat 20 Allah Ta'ala kada berpermulaan, yang paham Allah Ta'ala kada berpermulaan, maha suci daripada permulaan. Nah maka kita sebut istilah al-qadim al-awwal, yang qadim lagi dan yang al-awwal. Nah jadi wahai Allah Ta'ala, engkau adalah zat yang kekal, lagi qadim lagi kada berpermulaan, wala fadlika dan seterusnya, dan atas pemberian yang agung dan kemurahanmu dan kedermawanmu yang bersandar kita kepadanya. Ini adalah tahun baru telah datang. As'aluka ismah, aku minta kepadamu perlindungan daripada syaitan dan kawan-kawan dekat syaitan dan pasukan-pasukannya, dan aku mohon kepada pertolongan atas menghadapi hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan ini, dan aku mohon kepadamu untuk disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepadamu. Itu isi daripada doa awal tahun. Intinya kesimpulannya ini, isi dari doa awal tahun adalah pertama, karena ini berkaitan dengan momen waktu, maka kita puji dan Allah Ta'ala yang kada berpermulaan lagi qadim. Makanya itu yang disebut apa hubungannya, karena itu tadi ini berkaitan dengan waktu, sementara dan Allah Ta'ala maha suci daripada waktu. Nah kemudian atas kemurahanmu wahai Allah Ta'ala kami bergantung, ini tahun baru, maka di tahun ini aku minta kepadamu perlindungan dari setan dan dari diriku sendiri yang suka sekali condong kepada kemaksiatan. Kemudian aku minta disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada isinya. Itu isi doa dari tahun baru. Nah sisanya tuh amaliyahnya menyesuaikan aja lagi. Setahun kada banyak tuh amal tahun baru tuh, yang banyak tuh nanti 9 dan 10 Muharram. Nah itu baru banyak itu 9 10 Muharram tuh yang sedekahnya ada, tapi kita bahas di minggu lain aja. Nah kemudian yang baca-baca yang lain juga ada. Kemudian kalau yang banyak dipopulerkan orang tuh ini soal minum susu. Cuma karena udah kada merasa satu keguruan dengan situ, kada ngamalkan soal minum susu tuh. Soalnya yang penting kayak ini aja. Kenapa minum susu? Karena sikap simbolik bahwasanya kita mau mulai tahun baru dengan sesuatu yang suci. Tapi sikap simboliknya yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki. Syekh Muhammad Al-Maliki ini muridnya banyak di Indonesia, termasuk guru juga sebenarnya murid sini. Nah, cuma berpegang dengan perguruan pada tuan, dan pada tuan kadang mengamalkan yang kayak itu. Adapun masyarakat secara umum mengamalkan itu ya silahkan aja. Cuma yang penting paham bahwa Nabi kadang menyuruh itu. Nabi kadang menyuruh itu tradisi bahwa membuka tahun baru dengan sesuatu yang suci, itu aja. Kayak kita juga lamaran itu dibawakan makanan yang lengket-lengket, apa kayak lemper kayak apa yang ada unsur lengketnya, supaya hubungannya itu lengket dan harmonis dan manis gitu. Bukan sikap-sikap simbolik aja sebenarnya, bukan sesuatu yang dicontohkan Nabi ada. Nah, ya kada masalah, makannya itu ada masalah. Kalau pas di undangan ada yang menawari susu, ya boleh minum juga. Nah, lain-lain hal yang prinsip juga. Cuman yang penting kita paham kalau contoh dari Nabi kita tahu. Allah Ta'ala bisawab, kita beralih ke kitab Al-Rahman sampai kepada perkataan beliau.